Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sinta? Sangat sehat sekali. Alhamdulillah, Bu Sinta untuk pagi hari ini dalam suasana senang, bahagia. Ngomong-ngomong Bu Sinta, untuk pagi hari ini Bu Sinta tidak sibuk ya Bu ya? Tidak Pak, saya sedang ada waktu. Ini Bu Sinta, saya ke tempat Bu Sinta ini mohon izin untuk membantu Bu Sinta. Apa boleh? Boleh, saya malah terbuka sekali dan senang sekali jika dibantu Pak. Gitu. Jadi gini Bu, untuk tujuan saya ke sini, supervisi ini adalah membantu Ibu, bukan mencari kesalahan Ibu. Anggap saja ini sebagai langkah terbaik untuk melaksanakan pembelajaran Bu Sinta. Oke, Bu Sinta sudah siap ya untuk beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Sinta. Bu Sinta sudah menyiapkan perangkat pembelajaran ya? Sudah Pak, ini Pak, sudah saya siapkan. Terima kasih. Terus begini Bu Sinta, untuk perangkat pembelajaran sudah siap. Yang saya tanyakan ini untuk pengembangan kompetensi yang ingin dicapai Bu Sinta nanti dalam kegiatan pembelajaran sebenarnya apa ya? Iya, terima kasih untuk waktunya. Nanti saya itu untuk pelajaran yang akan saya lakukan adalah IPA ya Pak ya. Terus di situ nanti saya itu ingin atau punya tujuan anak-anak itu memahami tentang sistem tata surya. Jadi nanti anak-anak bisa menyebutkan tentang planet-planet, tentang benda-benda langit dan lain-lain. Nah, tapi saya ingin melakukan itu dalam suatu pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi nanti saya itu ingin membagi anak sesuai minat belajar mereka, apakah visual, atau auditorial, atau kinestetik. Saya itu ingin menerapkan itu Pak, gitu loh. Biar nanti dampaknya kepada hasil belajar mereka. Jadi saya ingin melihat hasil belajar mereka dan nanti kompetensi mereka tentang tata surya itu juga meningkat. Jadi saya itu ingin mengembangkan di bidang diferensiasi ini gitu. Baik Bu Sinta, untuk pembelajaran Bu Sinta mengambil mata pelajaran IPA kelas 6 untuk materi tentang tata surya, kemudian proses pembelajaran menggunakan pendekatan berdiferensiasi ya. Ada 3 ya Bu pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi nanti keinginan Bu Sinta untuk disupervisi untuk kegiatan peningkatan hasil belajar anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Betul sekali. Baik Bu, nanti untuk proses pembelajaran kita laksanakan di ruangan ya Bu. Jadi nanti Bu Sinta praktek, saya lihat untuk prosesnya bagaimana sehingga nanti saya bisa tahu untuk kekurangan-kekurangan yang dilakukan Bu Sinta dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sementara ini Bu, yang saya catat sebagai langkah untuk mengembangkan kompetensi Bu Sinta untuk proses pembelajaran. Terima kasih Pak Nur. Sekian. Untuk pembelajarannya sekarang atau besok ya Pak ya, sesuai dengan mata pelajarannya. Besok hari Selasa depan. Gitu ya. Siap. Kalau gitu untuk pertemuan hari ini saya cukup sekian ya. Ya, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas di sini. Selamat siang Pak. Baik, untuk melanjutkan materi kita hari ini kita akan membahas apa Kak? Sistem tata surya. Sistem tata surya. Apa itu sistem tata surya? Kita lihat ya. Coba dibaca yang keras, bareng-bareng. Kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang besar yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Sebentar, di sini ada beberapa kata yang bisa belum kamu dengar, yaitu Matahari, dan semua objek. nanti
Dan apa itu semua objek yang kemudian terikat oleh gravitasinya? Ini maksudnya gravitasinya siapa gitu ya? Ini ya, lanjut dulu. Ya, ini adalah gambaran yang mudah tentang sistem tata surya kita. Dikenal dengan apa, Cak? Galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Apakah di angkasa luar sana ini semuanya seperti atom ini? Tidak ya, Cak ya. Ini agar kita lebih mudah mempelajarinya. Di sana kita bisa merawat. Di sini ada batu-batu yang berterbangan dan lain-lain gitu ya. Ini biar kita lebih mudah saja. Yuk, tadi matahari. Coba, mana yang disebut matahari? Bagian yang mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya, betul sekali. Bagian yang paling besar adalah matahari. Apakah semua makhluk hidup di bumi butuh matahari? Iya. Butuh sekali. Bagaimana kalau galaksi kita ini tidak ada matahari? Tidak akan ada kehidupan ya. Bumi akan menjadi dingin dan mengepul gitu ya. Kemudian ya, Cak ya, setelah kita melihat matahari, karena matahari ini adalah benda yang sangat besar, dia punya gravitasi yang sangat kuat. Apa gravitasi kemarin? Daya tarik ya. Jadi saking besarnya, matahari ini mampu menarik benda-benda yang ada di sekelilingnya agar dia mengitari matahari. Yang paling terkenal itu ada 9 nih, Cak. Matahari punya anak buah 8 ini ya. Coba, mungkin ada yang sudah tahu ya ini. Di kelas 5 ini sudah ada ini. Yuk kita lihat. Yang paling besar dalam matahari namanya Merkurius. Kemudian Venus. Kemudian Bumi. Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dulu, jawab dulu sekali ya. Ada satu buah planet lagi yang paling datang sini. Tapi kemudian dia dianggap bukan planet lagi karena planet terlalu kecil ya. Apa namanya? Pluto. Pluto ya, sekarang tidak ada lagi. Jadi kita hanya mengenal ini. Kalian apakah sudah tahu kira-kira apa ciri-ciri masing-masing planet? Makanya karena kalian belum tahu, hari ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut ya. Coba ya, sebentar ini. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti adalah kalian para siswa mengenal sistem tata surya dengan pengetahuan yang besar. Kedua, siswa dapat menjelaskan sistem tata surya baik melalui narasi, gambar maupun suara. Nah ini nanti kalian biar di sini ini jelas, Bu Sinta nanti akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Yang satu nanti membahas tentang narasi, yang kemarin katanya suka ini ya, suka cerita gitu ya. Kalian akan mengerjakan bersama kelompok narasi. Kemudian bagi kalian yang kemarin sudah menggambar visual, nanti kalian akan membuat bergabung dalam kelompok yang suka gambar. Dan kemudian kemarin yang suka suara gitu ya, atau gerak ya maaf ya, nanti kalian akan bergabung dengan yang suka gerak gitu ya. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menjawab pertanyaan tentang sistem tata surya dan objek-objek di tata surya. Jadi nanti di akhir pelajaran atau untuk pelanggaran, kalian harus bisa menyebutkan planet-planet dan tata surya itu ya, beserta anggotanya, serta ciri-ciri masing-masing dari planet tersebut. Gitu ya. Nah ini sebelum kita masuk dalam kelompok, ada pertanyaan formatif dulu buat kalian. Apa pusat dari tata surya? Matahari. Kemudian ada berapa planet dalam sistem tata surya kita? 8. Tadi sudah kalian sebutkan dulu ya. Kemudian 3, jelaskan masing-masing planet di tata surya. Ini nanti akan kita pelajari ya, akan kita belajar
sampun. Belum ya, kalian sudah bebas dari kelasnya. Terima kasih. Benar-benar keluar, Bu. Sampai kita ya. Sudah selesai. Selamat siang Bu Sinta. Selamat siang Pak Nur. Bagaimana hari ini, masih bahagia Bu Sinta? Bahagia selalu, Pak. Bahagia selalu, alhamdulillah, luar biasa. Tidak capek ya Bu Sinta habis Tidak, pelajaran? Pak. Tidak. Biasa saja. Iya. Sudah tugasnya. Ya luar biasa, itu sebagai kewajiban seorang pendidik untuk apa ya, untuk anak didik kita ya. Baik Bu Sinta, sesuai dengan kesepakatan kemarin pada waktu pembelajaran kita sudah melakukan wawancara, yaitu pra yang diminta dari Bu Sinta untuk mengamati dalam pembelajaran, karena Bu Sinta selama ini ingin mengembangkan kompetensi-kompetensi ya dalam pembelajaran dalam hal pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Kalau boleh Bu, saya menyampaikan hasil pengamatan, catatan-catatan yang selama ini yang saya lakukan dalam waktu pembelajaran. Bu Sinta boleh apa tidak untuk saya sampaikan? Oh silakan Pak, justru itu yang memang saya tunggu. Saya ingin tahu bagaimana kegiatan pembelajaran saya kemarin, apakah masih banyak mengalami kekurangan ataukah mana yang perlu ditingkatkan, demikian Pak. Oh seperti itu. Baik, kalau begitu Bu Sinta, sekali lagi ini bukan untuk saya menilai kekurangan Bu Sinta, tetapi ini demi kompetensi Bu Sinta yang kedepannya untuk berkembang lebih baik, apalagi sesuai dengan komitmen Bu Sinta tadi di awal bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik Bu Sinta, apalagi peserta didiknya sudah kelas 6. Begini Bu Sinta, dalam pembelajaran tadi Bu Sinta sudah bagus, sudah baik, luar biasa. Dalam proses berdiferensiasinya itu sudah sesuai sekali, yaitu dengan berdiferensi dalam bentuk kinestetik sudah ada, kemudian audio teori yang sudah ada, kemudian visualnya juga sudah didiferensiasi sedemikian mungkin. Tetapi dari proses tadi ada beberapa hal yang masih ada catatan-catatan yang saya temukan. Salah satunya untuk kinestetika itu masih kinestetika itu kan diperuntukkan bagi anak-anak atau siswa yang proses pembelajaran itu menyukai banyak gerak. Tadi dalam proses pembelajaran itu Bu Sinta masih kurang memaksimalkan berdiferensi kinestetik. Jadi anak masih dilakukan hampir sama. Apalagi untuk medianya pun kinestetik ini Bu Sinta kurang memaksimalkan. Mungkin anak bisa dimintai untuk mencari sendiri, biar kinestetik itu kan gerak, jadi diminta anak itu biar mencari sendiri, mungkin mencari ke perpustakaan atau mungkin di luar, jadi bisa menemukan sendiri dengan kemampuannya sendiri, itu yang kinestetik. Kemudian yang audio ya, itu Bu Sinta tadi untuk media pembelajaran itu masih seperti proses pembelajaran biasa, dalam arti belum menggunakan audio yang sebenarnya. Karena kalau misalkan Bu Sinta nanti tadi menggunakan audio yang sebenarnya dengan menggunakan perangkat, ya karena sekarang itu sudah menggunakan perangkat yang lebih canggih, itu kan anak-anak lebih tertarik lagi, sehingga nanti proses pembelajaran anak-anak lebih antusias dan bisa fokus. Tapi di sini karena audio terangkat tadi untuk medianya itu Bu Sinta anaknya suruh mendengarkan saja, itu kan kurang maksimal. Itu salah satu medianya. Kemudian untuk visualnya tadi anak-anak itu sudah nampak sekali. Anak-anak itu sudah menggunakan perangkat. Alhamdulillah Bu Sinta tadi sudah menggunakan kit perangkat IPA dari laboratorium yang sudah disediakan di sekolah. Ini sudah bagus. Itu untuk catatan-catatan terkait dengan media proses pembelajaran diferensiasi. Kemudian selain itu masih ada satu lagi Bu Sinta dalam pembelajaran tadi yang perlu dikembangkan Bu Sinta, untuk anak ya, meskipun tadi Bu Sinta itu
mengelompokkan atau mendiferensiasikan 3 kelompok tadi, tetapi untuk anak tadi saya melihat masih ada anak yang perlu pendampingan khusus. Iya, Nah itu perlu juga menjadi perhatian Bu Sinta dalam pembelajaran, karena saya lihat tadi diikutkan ke salah satu diferensiasi itu belum masuk, sehingga untuk proses pembelajaran belum begitu aktif. Di antara itu Bu Sinta yang menjadi catatan saya dalam proses pembelajaran ini tadi, mungkin dengan catatan ini Bu Sinta ada semacam langkah-langkah atau komitmen untuk memperbaikinya ke depan. Iya pasti Pak, terima kasih untuk masukannya. Saya kedepannya pasti jelas akan berubah lebih baik. Saya usahakan khususnya yang bagian kinestetik, mungkin saya akan lebih mengaktifkan gerak mereka ya Pak ya. Besok waktu pembelajaran mungkin saya bisa bawa peralatan kit dari lab khusus untuk tata surya, kemudian membuat mereka lebih energi lagi, mungkin dengan memindah-mindahkan kit dari satu tempat ke tempat lain sehingga mereka lebih energi, lebih aktif gitu ya. Sedangkan dari sisi visual mungkin saya harus menggunakan auditori yang lain gitu, yang mereka mungkin lebih tertarik untuk mendengarkan dan lebih asik lagi. Sedangkan terkait dengan anak-anak yang butuh pendampingan khusus, ini memang kendala saya dari dulu Pak. Karena kenapa? Karena anak ini memang katakanlah anak yang slow learner gitu ya. Jadi memang dia harus lebih lambat dibandingkan temannya, sehingga memang ada pendampingan khusus. Dan memang untuk kemarin saya itu memang kurang memperhatikan ini karena terlalu fokus dengan mindfulness saya, sehingga kedepannya saya akan lebih memperhatikan murid saya satu persatu, sehingga saya bisa tahu mana anak-anak yang belum paham atau masih butuh bimbingan dan mana anak-anak yang sudah berhasil lagi. Terima kasih, demikian masukannya Pak Nur, itu akan menjadi pertimbangan saya kedepannya agar saya menjadi lebih baik lagi dalam mengajar. Ya, luar biasa untuk komitmen Bu Sinta. Jadi Bu Sinta siap untuk mengembangkan komitmen ini sehingga nanti pembelajaran bisa sesuai apa yang diharapkan Bu Sinta. Kemudian begini Bu Sinta, untuk komitmen ini kan kita butuh semacam waktu ya Bu. Ya, waktu. Kira-kira Bu Sinta untuk memulai komitmen itu kapan, untuk mencoba lagi pembelajarannya kapan, itu mungkin nanti kita diberikan informasi ke saya. Iya, ini berarti rencana akan saya buat dulu ya Pak ya, RPP yang lebih bagus lagi atau media dan lain-lain akan saya buat lagi. Dan ini kita terapkan minggu depan lagi pas pelajaran IPA lagi Pak, pas ada materi IPA ini lagi. Jadi minggu depan kita mulai lagi dan langsung kita lihat perkembangannya hingga ke hasil nilainya itu minggu depan berikutnya juga. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sinta. Komitmen sudah, untuk jadwal kesiapan melaksanakan perubahannya juga sudah. Ya. Kemudian catatan-catatan semua sudah saya sampaikan Bu Sinta. Nah, yang jelas dengan catatan ini Bu Sinta bagaimana perasaannya? Perasaan saya merasa jauh lebih berharga gitu ya. Karena ada teman yang benar-benar mau memperhatikan kemampuan saya atau peningkatan komunikasi saya di bidang mengajar, karena ini jelas sangat berarti buat saya. Jadi saya rasa hubungan semacam ini harus kita teruskan gitu ya. Jadi saya merasa tidak dihakimi, tetapi saya benar-benar merasa sebagai mitra yang dibantu. Jadi kita nanti bisa dengan teman-teman yang lain untuk meningkatkan hal semacam ini biar kita sama-sama berkembang. Ya, baik, terima kasih kalau begitu Bu Sinta untuk pertemuan ini. Kira cukup apa yang dicapai Bu Sinta kita sudah tercapai, yang mudah-mudahan nanti untuk kedepannya pembelajaran sesuai dengan harapan dari Bu Sinta. Terima kasih sekali Pak Nur atas masukannya. Sekali lagi dari saya sebagai supervisornya, ada sikap atau tutur kata yang kurang sesuai dengan Bu Sinta, mohon maaf yang besar. Sama-sama Pak Nur, terima kasih. Dan saya tutup.